Ini adalah situasi pemirsa di RSUD Koja, tempat saat ini atau lokasi di mana penanganan medis sedang diberikan untuk korban, jika ada korban luka yang dibawa ke RSUD Koja saat ini yang diakibatkan oleh api yang berasal dari depo Pertamina Pelumpang dan diketahui juga mengenai rumah warga yang berada di sekitarnya. Tadi kami juga sempat mendengar 2-3 kali ledakan susulan, tapi apakah api masih besar sampai dengan saat ini atau sudah mulai mereda dengan adanya proses pemadaman dan juga evakuasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti pemadam kebakaran atau Gulkarmat, kemudian Kepolisian Republik Indonesia dari wilayah setempat dan juga BPBD yang memang sudah ada di lokasi sejak tadi, tidak lama setelah 20:11 atau pukul 20:11 waktu Indonesia Barat ketika kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini terjadi. Posisinya. Baik, pemirsa, saat ini kami terhubung dengan rekan jurnalis atau kontributor Rio Manik yang berada di Rumah Sakit Mulyasari Koja, Jakarta Utara. Rio, selamat malam. Iya, selamat malam, Fani. Baik, Rio, Rumah Sakit Mulyasari ini juga menjadi tempat di mana evakuasi korban dari depo Pertamina atau kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini diarahkan ya? Ya, betul sekali, Fani. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Mulyasari, di mana tempat di depan saya ini ada evakuasi salah satu korban luka bakar. Nah, di Rumah Sakit Mulyasari ini, tepatnya di GD Trauma Center, ada sekitar 15 korban luka bakar yang dirujuk ke sini. Seperti yang kita lihat di dalam ini, saya tidak bisa masuk, tapi saya bisa pastikan ini terlihat begitu, Fani. Ada 15 orang yang mendapat luka bakar dan 3 orang dirujuk ke rumah sakit yang lebih peralatannya lebih ada begitu, Fani. Nah, seperti yang terlihat di layar kaca kita bahwa saat ini pihak medis sedang melakukan penanganan medis kepada korban-korban luka bakar begitu, Fani. Baik, 15 orang ini masih hidup semuanya, Rio? Ya, 15 orang yang dirawat di sini masih dalam keadaan hidup. Oke. Dan masih dalam keadaan hidup dan sedang dilakukan proses penanganan medis, terutama pada luka bakar. Rata-rata luka bakar ada yang sekitar 50% sampai 80%. Begitu, Fani. Cukup berat di depan ya? kaca layar kita. Baik, cukup berat. Untuk Rumah Sakit Mulyasari atau rumah sakit mana lagi, Rio? Coba diulang, Fani, saya kurang mendengar. Oke. Rio, saya mengerti situasi di sekitar Anda cukup keotik, juga jaga posisi Anda ya. Rio, selain Rumah Sakit Mulyasari dan RSUD Koja, rumah sakit mana lagi yang berdasarkan informasi yang Anda dapat juga dituju untuk penanganan medis para korban? Tadi saya menanyakan kepada salah satu pegawai di rumah sakit ini bahwa ada yang dirujuk ke rumah sakit Cipto begitu, dan rumah sakit Koja dan rumah sakit sekitar sini yang terdekat begitu, Fani. Oke. Nah, tepat di depan kita ini sedang dalam penanganan medis dan ingin mengevakuasi yang berada di GD untuk dibawa ke rumah sakit yang terdekat, rumah sakit yang lebih banyak peralatan
trauma luka bakar begitu, Fani. Ya, ini. Ada berapa ambulans dari Rumah Sakit Mulyasari sendiri yang diturunkan? Ada informasi kah? Dari Mulyasari sendiri ambulan ada, saya kurang tahu ya, sekitar ada 2 atau 3, tapi dari ambulan dari unit-unit lain banyak yang saya lihat di lokasi sini begitu. Dan di lokasi IGD sini terlihat seperti yang di layar kaca bahwa di IGD sini terlihat situasinya sangat crowded di mana para pasien sedang dalam penanganan medis. Nah, seperti yang lihat di depan layar kaca kita begitu, Fani? Iya, sangat hektik sekali. Saya bisa melihat dari layar Anda. Betul, Fani. Ini tempat di rumah saya ada seorang remaja, dia terkena luka bakar sekitar 90% dan harus dilarikan ke rumah sakit yang antara rumah sakit Cipto atau rumah sakit Koja begitu, Pak. 90% derajat luka bakarnya? Iya, begitu. Apakah sadar? Anda lihat korban tersebut sadar? Apakah korban tersebut? Seperti yang kita lihat dari kaca sendiri, korban tersebut masih sadar begitu, wanita, dan ingin dibawa ke rumah sakit. Dan ini sebentar lagi akan dievakuasi menggunakan mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit yang peralatannya lebih memadai begitu, kali. Baik. Oke. Halo? Iya, baik. Rio, kalau Anda lihat sendiri penanganan medis di Rumah Sakit Mulyasari ini cukup lengkap untuk mengobati korban luka bakar? Kalau saya lihat di penanganan di lokasi ini cukup lengkap, namun ada kekurangannya karena peralatan di sini kurang memadai karena banyaknya jumlah pasien luka bakar yang ada di lokasi ini. Begitu, Hani. Oke, saya ingin pastikan lagi, korban luka bakar yang dibawa ke Rumah Sakit Mulyasari ini semuanya masih hidup atau juga ada kantong jenazah yang dibawa ke sini? Yang dibawa ke sini semuanya masih hidup. Dan yang saya tanyakan tadi sekitar 15 orang begitu, Fani, dan tidak ada yang meninggal. Dan korban yang meninggal saya tanya ada dibawa ke rumah sakit Koja begitu. Baik, Rio, sebelumnya saya ingin mengingatkan sedikit kalau misalnya ketika Anda melihat ada korban luka bakar dengan visualisasi yang cukup jelas, mungkin bisa dibantu untuk layar kameranya kita pinggirkan terlebih dahulu, kita berikan waktu kepada mereka untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Begitu ya. Baik, terima kasih Rio. Tapi Rio, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Rio, untuk Rumah Sakit Mulyasari sendiri dari informasinya bisa menampung IGD-nya bisa menampung berapa pasien? Yang saya tadi tanyakan bahwa di sini sekitar bisa menampung sekitar belasan pasien, namun pasien yang biasa ditampung di sini pasien-pasien yang biasa di penyakit biasa, bukan penyakit seperti kayak luka bakar begitu, kan? Nah, saat ini kita akan melihat proses evakuasi salah satu korban luka bakar yang akan dibawa ke rumah sakit yang antara rumah sakit Koja atau rumah sakit Cipto yang di mana peralatan penanganan luka bakarnya lebih memadai begitu, kan? Barusan yang saya lihat, apakah itu kantong jenazah? Bukan kantong jenazah, Pak. Itu adalah tandu untuk mengevakuasi korban luka bakar dari IGD untuk ke rumah sakit yang dituju, begitu, Fani. Oh, baik, ini adalah pasien dari Rumah Sakit Mulyasari yang dirujuk ke rumah sakit lain, begitu ya? Betul sekali, ini pasien dari IGD Mulyasari karena luka bakarnya terlalu parah, dia akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit antara rumah sakit Koja atau rumah sakit Cipto, begitu, Fani. Baik, untuk mencari peralatan yang lebih memadai seperti itu ya? Karena di lokasi di rumah sakit ini sendiri peralatannya kurang untuk penanganan luka bakar serius, begitu, kan? Kalau dari pantauan Anda, Rio, apakah IGD saat ini mengalami overkapasitas atau bagaimana? Dari pantauan saya saat ini ya IGD saat ini terlihat sepertinya overkapasitas karena banyaknya korban-korban. Selain korban luka bakar ada juga korban-korban yang berobat di sini yang memerlukan penanganan darurat, begitu, kan? Dan di lokasi ini juga sudah dijaga pihak kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan atau adanya pihak keluarga yang nekat masuk ke IGD yang kemungkinan akan mengganggu proses penanganan medis, begitu. Jadi sementara pihak keluarga memang tidak dibolehkan untuk masuk ke ruang IGD itu sendiri, ya? Betul. Yang pihak keluarga belum dibolehkan memasuki
ruang IGD dan yang boleh memasuki ruang IGD ialah para medis, petugas keamanan maupun dokter-dokter di lokasi ini. Begitu, Fani. Ada berapa polisi atau personel kepolisian yang disiagakan untuk menjaga? Yang di lokasi ini sekitar ada 5 sampai 10 orang yang berada di lokasi ini. Selain polisi juga ada TNI yang berada di lokasi IGD Rumah Sakit Mulyasari. Begitu, Fani. Baik, Rio, saya ingin minta konfirmasi. Ini orang-orang yang berada di depan pintu IGD, apakah keluarga dari korban? Ya, orang-orang yang berada di lokasi pintu IGD ini ialah keluarga para korban yang sedang dalam penanganan di IGD tersebut. Dan mereka ada yang menangis, ada yang menunggu bagaimana kabarnya pihak keluarga mereka itu penanganan dari rumah sakit, apakah selamat atau tidak. Tapi tadi saya tanya dari pihak rumah sakit bahwa yang berada di sini ialah rata-rata yang luka bakar 50 sampai 80% dan tidak ada yang meninggal. Begitu, Fani. Rio, saya ingin sekali minta Anda untuk mencoba apakah bisa mengajak bicara salah satu warga atau keluarga dari korban yang berada di IGD yang mungkin mau diwawancarai atau dimintai informasi? Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan para keluarga. Mereka itu seperti mereka sedang dalam trauma dan belum bisa diwawancarai. Begitu, Fani. Ada yang menangis, ada yang menunggu bagaimana kabar keluarganya di dalam. Begitu, Fani. Jadi tidak mau diwawancarai ya? Iya. Baik, kita hormati. Kayaknya mereka masih sedang menunggu kepastian dari keluarga mereka yang sedang dalam penanganan medis. Begitu. Baik. Seperti yang Anda lihat di depan layar kaca kita, banyak keluarga sedang menunggu kabar dari bagaimana keluarga mereka yang sedang dalam penanganan di dalam. Begitu. Kita harapkan agar proses penanganan tersebut juga berjalan lancar ya, dan keluarga atau korban akan kembali kepada keluarga masing-masing dengan selamat. Rio, kita akan jeda sesaat. Nanti saya akan hubungin Anda kembali untuk meminta informasi atau perkembangan informasi dari lokasi Rumah Sakit Mulyasari Koja, Jakarta Utara. Terima kasih sebelumnya. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan memperbaharui informasi terkait dengan kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Tetaplah bersama kami dalam iNews Malam.